Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, terima kasih sudah pilih video ini ya. Pasti kamu yang pilih video ini akan melakukan ujian P3K tahap 2. Tenang aja, kalian nggak sendiri. Kita akan sama-sama membahas dan membantu kalian mengerjakan soal-soal ujian P3K tahap 2 tahun 2025. Nah, kali ini kita akan membahas latihan soal P3K tahap 2 untuk jabatan operator layanan operasional. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai soalnya. Tapi jangan lupa tonton sampai habis ya. Soal yang pertama, apa tujuan dari mencatat dokumen sarana dan prasarana pada buku kendali? A. Untuk mempermudah peminjaman. B. Untuk memudahkan pencarian dan tertib administrasi. C. Untuk memelihara sarana dan prasarana. D. Untuk mendistribusikan ke unit terkait. Oh iya, nanti untuk setiap pertanyaan, Mimin akan kasih waktu jeda 5 detik buat kamu pilih jawaban yang benar. Nanti setelahnya kita akan membahas jawaban itu bersama-sama. Langsung saja kita lihat jawaban yang nomor satu. Jawaban yang benar adalah B, untuk memudahkan pencarian dan tertib administrasi. Nah, ini alasannya. Pencatatan dokumen, sarana, dan prasarana pada buku kendali dilakukan untuk memastikan semua barang yang diterima atau dikeluarkan terdokumentasi dengan baik. Tujuan utamanya adalah menciptakan tertib administrasi yang sangat penting dalam pengelolaan barang milik instansi. Kita lanjut untuk nomor yang kedua. Pertanyaannya adalah, sarana dan prasarana yang telah diterima harus didistribusikan ke A. Bagian keuangan, B. Unit terkait, C. Pusat pemeliharaan, D. Bagian sumber daya manusia. Jawaban yang benar untuk nomor 2 adalah B. Unit terkait. Setelah sarana dan prasarana diterima dan diperiksa, langkah selanjutnya adalah mendistribusikannya ke unit yang membutuhkan atau yang telah ditentukan. Hal ini penting agar setiap bagian atau unit dalam organisasi memiliki alat, perlengkapan, atau fasilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Lanjut untuk nomor ketiga. Mengapa penting untuk menginventarisasi sarana dan prasarana sesuai prosedur? A. Untuk memudahkan pemeliharaan. B. Untuk menghindari kerusakan. C. Memastikan ketersediaan. Untuk yang D. Untuk mendukung pengelolaan dan perencanaan yang efektif.
Jawaban yang benar untuk nomor tiga adalah D. Untuk mendukung pengelolaan dan perencanaan yang efektif. Inventarisasi adalah proses pencatatan dan pengelompokan semua barang yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau lembaga. Dengan inventarisasi yang sesuai prosedur, organisasi dapat mengetahui jumlah, jenis, kondisi, lokasi, dan nilai dari aset yang dimiliki. Kita langsung ke soal yang nomor 4. Mengatur penggunaan sarana dan prasarana harus dilakukan sesuai dengan A. Keinginan individu, B. Kebutuhan yang ada, C. Ketersediaan anggaran, D. Rencana tahunan. Kita langsung cek jawaban untuk nomor 4 yang benar adalah B. Kebutuhan yang ada. Ini untuk alasannya karena penggunaan sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional setiap unit kerja agar penggunaannya menjadi efisien dan tepat guna. Jika digunakan tanpa dasar kebutuhan, bisa terjadi pemborosan, kelebihan kapasitas, atau bahkan kekurangan pada unit lain. Kita lanjutkan soal nomor 5. Kegiatan mengecek kondisi sarana dan prasarana di lingkungan kantor bertujuan untuk A. Mengetahui apakah barang rusak. B. Memastikan kondisi sarana dan prasarana tetap baik. C. Mengetahui apakah ada barang baru. D. Membeli sarana dan prasarana baru. Jawaban yang benar untuk nomor 5 adalah B. Memastikan kondisi sarana dan prasarana tetap baik. Karena pemeriksaan kondisi sarana dan prasarana secara berkala dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang digunakan masih dalam kondisi layak pakai dan aman. Kegiatan ini membantu mendeteksi dini adanya kerusakan atau penurunan fungsi yang dapat mengganggu pekerjaan. Kita lanjut untuk soal nomor 6. Memelihara sarana dan prasarana bertujuan untuk A. Mengurangi penggunaan. B. Memastikan sarana dan prasarana tetap dalam kondisi optimal. C. Mendistribusikan barang ke unit lain. D. Menghindari pencatatan yang berlebihan.
Jawaban yang benar untuk nomor 6 adalah B, memastikan sarana dan prasarana tetap dalam kondisi optimal. Nah, untuk alasannya karena pemeliharaan adalah upaya untuk menjaga agar sarana dan prasarana tetap berfungsi dengan baik dan memiliki usia pakai yang panjang. Ini mencangkup perawatan rutin, pembersihan, perbaikan kecil, hingga penggantian komponen jika diperlukan. Soal nomor 7, layanan layanan permintaan dan peminjaman sarana dan prasarana harus dilakukan sesuai dengan A. Aturan yang berlaku di perusahaan, B. Keinginan peminjam, C. Sumber daya yang tersedia, D. Kebijakan eksternal perusahaan. Jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah A. Aturan itu disesuaikan dengan yang berlaku di perusahaan. Karena layanan permintaan dan peminjaman harus mengikuti standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku agar semua proses tercatat, terkontrol, dan adil bagi semua pihak. Prosedur ini mencangkup pencatatan, persetujuan, dan pengembalian barang. Kita lanjutkan untuk soal nomor 8. Salah satu hal yang harus dilakukan dalam mendistribusikan sarana dan prasarana adalah A. Menghitung jumlah barang yang ada. B. Menyediakan dokumen yang lengkap. C. Menyusun rencana pemeliharaan. D. Memberikan pelayanan kepada peminjam. Jawaban yang benar untuk nomor 8 adalah B. Menyediakan dokumen yang lengkap. Setiap proses distribusi harus disertai dengan dokumen pendukung seperti surat jalan, berita acara serah terima, dan form distribusi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang diserahkan dengan benar kepada pihak yang berwenang dan memudahkan pelacakan barang. Kita lanjutkan untuk soal nomor 9. Penggunaan sarana dan prasarana maaf, dalam rangka mengatur penggunaan sarana dan prasarana, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Memeriksa kondisi sarana dan prasarana. B. Menentukan prioritas penggunaan sesuai kebutuhan. C. Mencatat barang pada buku kendali. D. Mendistribusikan ke unit yang membutuhkan. Untuk soal nomor 9, jawaban yang benar adalah B. Menentukan prioritas penggunaan sesuai kebutuhan. Sebelum sarana dan prasarana digunakan, perlu dibuat prioritas berdasarkan urgensi, pentingnya kegiatan, dan ketersediaan barang. Ini bisa membantu menghindari perebutan atau penggunaan barang yang tidak efektif. Kita ke soal yang terakhir atau soal nomor 10.
Untuk memelihara sarana dan prasarana agar tetap dalam kondisi baik, yang perlu dilakukan adalah A. Memastikan semua barang dicatat dengan benar. B. Melakukan perawatan berkala dan perbaikan jika perlu. C. Menghindari peminjaman barang. D. Menghapuskan sarana yang tidak terpakai. Jawaban untuk soal yang terakhir atau soal nomor 10 adalah B. Melakukan perawatan berkala dan perbaikan jika diperlukan. Karena perawatan berkala meliputi kegiatan pembersihan, pengecekan rutin, penggantian bagian yang aus, serta pelumasan atau kalibrasi alat tertentu. Jika ada kerusakan, maka harus segera diperbaiki agar tidak memperburuk kondisi barang tersebut. Tindakan ini menjaga keamanan, efisiensi kerja, dan umur teknis sarana, serta menghindari pengeluaran besar karena penggantian barang baru. Oh iya, kalian juga bisa tulis di kolom komentar ya. Dari 10 pertanyaan yang Minjobs kasih, berapa soal pertanyaan yang kalian jawab dengan benar? Oh iya, jika kalian ingin mendapatkan soal lebih banyak lagi, kalian bisa langsung WA admin dan juga gabung di grup agar bisa dapatkan diskon spesial di bulan Mei ini. Terima kasih.